Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ashari, NIM 19011040019. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A. Di video ini saya akan membahas mengenai konsep waktu dan sejarah. Berikut materinya. Konsep waktu dan sejarah. Pengertian kata sejarah, etimologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sejarah, artinya terjadi. Sedangkan kata sejaratum artinya pohon, kayu yang terus-menerus tumbuh dari bumi ke udara yang mempunyai cabang, bahan, dan daun, bunga, serta buah. Menurut Muhammad Yamin, di dalam kata sejarah tersirat makna pertumbuhan atau kejadian. Secara etimologis, makna kata sejarah adalah tumbuh, hidup, berkembang, dan bergerak terus-menerus dan akan berjalan terus sepanjang masa. Guna sejarah. Menurut Kyoto Wijoyo, setidaknya guna sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu guna intrinsik dan guna ekstrinsik. Guna intrinsik terdiri dari beberapa bagian, yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai ilmu. Guna ekstrinsik terdiri dari beberapa bagian juga, yang terdiri dari pendidikan moral, sejarah sebagai pendidikan perubahan, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Tugas sejarah berkaitan dengan waktu. Para sejarawan sepakat bahwa ilmu sejarah bertugas membuka peristiwa ke masa lampau dan waktu yang lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga masa kini. Tugas sejarah membuka masa lampau umat manusia mengandung pengertian bahwa sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa-peristiwa di dalam masyarakat manusia yang terjadi di masa lampau. Peristiwa pada masyarakat manusia dan masa lampau atau waktu yang lalu adalah sesuatu yang penting dalam definisi sejarah. Perubahan sosial budaya. Pengertian perubahan sosial budaya dalam konteks kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dikenal dua macam perubahan, yaitu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial. Faktor internal. Yang dimaksud faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, pertentangan atau konflik. Dalam masyarakat, pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial budaya yang luas. Yang ketiga, selanjutnya, faktor eksternal. Perubahan sosial budaya dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar masyarakat. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak adanya perubahan sosial budaya. Penolakan terhadap sesuatu perubahan sosial budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor eksternal, terjadi karena berbagai faktor, yaitu yang pertama, masyarakat merasa ragu-ragu atau curiga terhadap sesuatu hal yang baru yang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Adanya pandangan seperti ini muncul dalam perilaku menolak langsung atau menolak terlebih dahulu sambil mempelajarinya untuk kemudian menerima atau menolak. Yang selanjutnya, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat terhadap sesuatu yang baru tersebut sehingga mereka menolak. Selanjutnya, adanya kecenderungan untuk tetap menyukai, memelihara sesuatu hal yang lama membuat inovasi terhalang. Misalnya masih adanya sikap priai dan sikap feodalisme menghalangi seseorang untuk berorientasi pada presentasi individu. Konsep kebudayaan.
Manusia lahir dan hidup di dalam suatu kebudayaan tertentu. Ia tidak dilengkapi dengan sarana biologis yang serba otomatis menjadi miliknya. Tumbuhan dan hewan hidup hanya berjalan mengalir begitu saja. Hidup tumbuhan dan hewan tidak mengangkat diri dan kehidupan ke tingkat yang lebih tinggi. Lain halnya dengan manusia. Dia tidak hanya hidup tetapi juga subjek yang sadar diri. Hidup manusia tidak hanya berjalan tetapi mengerti, menguasai dan turut campur tangan terhadap lingkungannya. Dengan demikian, manusia mengangkat hidupnya ke tingkat human level atau insani. Hidup insani bukan hanya alam yang berjalan tetapi alam yang dibudayakan. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, secara sederhana, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkut dengan akal. Unsur-unsur kebudayaan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau sistem teknologi. Yang ketiga, sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi. Yang keempat, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial atau sistem sosial. Sistem pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dengan cara belajar, baik belajar dari lingkungan alam, lingkungan sosial maupun lingkungan budayanya. Pengetahuan yang sifatnya universal meliputi pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan, flora dan binatang atau fauna, ruang dan waktu, bilangan, tubuh manusia dan perilaku antar sesama. Sistem religi atau kepercayaan, adanya keterbatasan manusia dalam memahami, memikirkan dan menganalisa keadaan dan kejadian alam dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, seperti gempa bumi, gunung meletus, kelahiran, kematian, dan orang jahat, ada orang sombong, dan perilaku lainnya yang menyimpang dari nilai dan norma masyarakat, menyebabkan manusia sadar akan adanya kekuatan di luar dirinya sendiri yang disebut kekuatan supranatural. Sistem kesenian. Kesenian pada umumnya dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, seni rupa meliputi seni patung, seni pahat, dan seni lukis, dan seni rias. Yang kedua, seni suara meliputi seni vokal, seni musik, dan seni sastra seperti puisi, prosa, atau novel. Yang ketiga, seni gerak meliputi drama, pantomim, seni tari, dan sebagainya. Yang terakhir, wujud kebudayaan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem budaya, dan berupa kebudayaan fisik. Itulah pemaparan materi dari saya.